Perkenalkan, nama saya Ririn Esterina Angelin Saragih dengan NIM 114220008 dari jurusan Teknik Lingkungan Angkatan 2022 Universitas Pembangunan Negeri Yogyakarta. Kemudian, pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang akan dipresentasikan dalam bentuk PPT dengan judul Perencanaan Sistem Penanganan Tumpahan Minyak di Lautan dengan studi kasus dampak dan strategi pengelolaan limbah padat industri migas. Kemudian, adapun makalah ini ditujukan untuk memenuhi syarat untuk mata kuliah Teknik Pengelolaan Limbah Industri Minyak Gas dan Panas Bumi. Lanjut, untuk latar belakang yang mendasari dari makalah yang saya buat, yaitu salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang paling serius yang berkaitan dengan limbah padat industri migas adalah tumpahan minyak di laut. Dampaknya itu sangat merusak. Lapisan minyak di permukaan menghambat proses dari fotosintesis fitoplankton. Oleh karena itu, perencanaan sistem penanganan tumpahan minyak di laut menjadi aspek krusial dalam pengelolaan limbah padat industri migas dan panas bumi. Kemudian dari tujuan makalah saya, yang pertama ada mengidentifikasi dan merancang sistem penanganan tumpahan minyak di lautan. Kemudian yang kedua membuat simulasi respon terhadap tumpahan minyak di laut. Kemudian untuk ruang lingkup dari makalah ini membahas perencanaan penanganan tumpahan minyak di laut dari tiga aspek utama. Yang pertama itu ada identifikasi volume dan jenis tumpahan minyak berdasarkan karakteristik fisik kimia yang memerlukan penanganan berbeda. Kemudian kedua, pemilihan metode penanganan seperti teknik mekanis, kimiawi, dan bioremediasi. Serta ketiga, tinjauan regulasi nasional dan internasional sebagai dasar penyusunan sistem penanggulangan yang terstruktur. Kemudian memasuki tinjauan pustaka yang bagian poin pertama merupakan limbah padat dalam industri minyak, gas, dan panas bumi. Untuk industri minyak, gas, dan panas bumi menghasilkan limbah padat seperti cutting, scale, sludge, dan material penyerap bekas tumpahan yang mengandung senyawa berbahaya seperti tas dan logam berat. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Limbah dari industri panas bumi umumnya berupa sludge yang mengandung air, minyak, padatan, logam berat, dan silika. Pengelolaan limbah ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Kandungan silika dalam sludge memiliki potensi dimanfaatkan sebagai bahan baku zeolit sehingga dapat mengurangi dampak limbah. Kemudian untuk poin kedua mengenai tumpahan minyak di laut, ada unsur-unsur pokok dari pencemaran laut seperti yang pertama itu ada kegiatan pelayaran, pengeboran, penyulingan, terminal pelabuhan dan galangan kapal. Kemudian untuk poin ketiga itu merupakan metode penanganan minyak, yaitu ada tiga juga, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Kemudian, untuk poin keempat mengenai regulasi dan standar penanggulangan tumpahan minyak, Indonesia sendiri memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola perairan lainnya sesuai hukum internasional, terutama sejak meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. UNCLOS menjadi landasan hukum sebagai bagi pengelolaan laut, termasuk penanganan pencemaran dan penegakan yurisdiksi negara di wilayah perairannya. Pasal 192 UNCLOS menegaskan kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Kemudian, memasuki dari metodologi. Yang pertama itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi literatur atau literatur review. Yang kedua, data dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur terhadap artikel jurnal ilmiah. Yang ketiga, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan topik pembahasan. Kemudian memasuki bab pembahasan di mana poin pertama dari pembahasan ini sendiri yaitu identifikasi dan klasifikasi limbah. Yang pertama di sini membahas sumber kegiatan tumpahan yang berasal dari operasi kapal tanker, perbaikan dan perawatan kapal atau docking, terminal bongkar muat tengah laut, bilge dan tangki bahan bakar, scrapping kapal, dan kecelakaan tanker. Kemudian, untuk karakteristik lingkungan terdampak, di sini ada dampak langsung terhadap organisme dan dampak langsung terhadap kegiatan perikanan. Yang pertama membahas dampak langsung terhadap organisme, di mana dampak-dampaknya itu ada dampak letal atau kematian, dampak subletal, dampak terhadap plankton, dan dampak terhadap migrasi. Jika untuk pembahasan mengenai dampak langsung terhadap kegiatan perikanan, itu ada tiga dampaknya, yaitu tainting atau bau lantung, budidaya, dan ekosistem.
Kemudian memasuki poin analisis regulasi standar untuk pengelolaan lingkungan di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada regulasi nasional dan regulasi internasional. Untuk regulasi nasionalnya itu yaitu penanganan tumpahan minyak di laut diatur melalui berbagai regulasi nasional yang mewajibkan pelaku industri melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Terus kemudian ada PP nomor 19 tahun 1994 dan Permen LH nomor 1 tahun 2010 yang menjadi dasar hukum untuk mengatur kewajiban pelaporan penanganan dan pemulihan tumpahan minyak. Kemudian untuk hukum regulasi internasional sendiri seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya yaitu menggunakan hukum UNCLOS 1982. UNCLOS sendiri merupakan perjanjian internasional yang mengatur hukum laut secara komprehensif, mencakup hak dan kewajiban negara, pengelolaan sumber daya serta pelindungan lingkungan laut. Kemudian untuk metode perencanaan sistem penanganan tumpahan minyak, di sini ada 4 metode. Yang pertama itu ada in situ burning, di mana metode pembakaran minyak tumpahan secara terkendali di lokasi kejadian dan dapat menghilangkan hingga 95%. Meski sangat efisien, metode ini memiliki rasio emisi gas beracun dan memerlukan koordinasi serta persiapan matang dan mencegah bahaya tambahan. Kemudian ada metode dispersan yang di mana dispersan ini merupakan larutan kimia yang dapat digunakan untuk memecah minyak tumpahan menjadi partikel kecil agar tidak mudah terurai oleh mikroorganisme laut dan efektif diterapkan pada tumpahan skala besar di perairan yang lepas. Kemudian ada yang ketiga yaitu metode absorben di mana absorben ini berfungsi untuk memadatkan salinan minyak menjadi lebih padat sehingga mudah menempel pada absorben itu sendiri. Kemudian yang metode keempat itu ada metode bioremediasi dikenal sebagai metode terbaik dalam hal mencapai lingkungan alami dekat setelah tumpahan tetapi membutuhkan waktu yang tidak diketahui untuk diselesaikan sehingga tidak cocok untuk cara tanggap darurat gitu. Kemudian untuk poin sistem evaluasi, pemantauan dan evaluasi di sini ada 3. Yang pertama itu ada pemantauan efektivitas penanganan tumpahan minyak, di mana pemantauan dilakukan secara real time dan periodik untuk mengevaluasi seberapa efektif tindakan penanganan dalam mengurangi dampak tumpahan minyak. Indikator utama yang dipantau mencakup luas sebaran tumpahan, konsentrasi hidrokarbon di air laut, perubahan kualitas, yaitu ada parameternya itu pH, DO, BOD, dan COD, serta kondisi ekosistem laut di sekitar lokasi terdampak. Kemudian untuk pelaporan dan dokumentasi, di sini seluruh aktivitas tanggap darurat dan hasil pemantauan wajib terdokumentasi secara sistematis dan akurat. Laporan mencakup kronologi kejadian, volume dan tipe minyak yang tumpah, metode penanggulangan yang digunakan, hasil pengukuran kualitas lingkungan, serta kendala lapangan yang ditemui. Kemudian untuk audit dan perbaikan berkelanjutan, audit dilakukan untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan rencana kontingensi, regulasi, dan SOP penanggulangan tumpahan minyak. Audit internal dilakukan oleh tim HSSE perusahaan, sedangkan audit eksternal bisa dilakukan oleh KLHK atau auditor independen. Kemudian kita memasuki studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus untuk perairan pantai Labuhan di Kecamatan Tambak yang padat aktivitas pelayaran dan perikanan dengan ratusan perahu bermotor yang berpotensi mengalami pencemaran minyak yang dapat merusak ekosistem laut dan menurunkan hasil tangkapan laut. Kemudian untuk analisis kandungan minyak menggunakan ekstrak kloroform berdasarkan petunjuk Amiran Petroleum Institute Technical dengan metode API 1340 dalam Aryani dan kawan-kawan. Dalam penelitian ini, minyak yang diukur adalah total hidrokarbonnya. Prosedur kerja untuk mengetahui kandungan minyak adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu mengambil sampel 1 liter sampel air dari setiap stasiun yang telah diberi label, dimasukkan ke dalam botol dan dipindah ke sorong pisah. Kemudian untuk yang kedua, sampel diekstraksi dengan 25 mili kloroform sampai 3 kali dan setiap ekstraksi ditampung dalam Erlenmeyer dan disaring terlebih dahulu sebagai penyaring, digunakan kertas saring. Kemudian, hasil dari penyaringan diukur volumenya dan hasil ekstraksi dipindahkan ke dalam crushed porcelain yang terlebih dahulu sudah diketahui beratnya atau dicuci bersih. Dengan aqueous dan dipanaskan dalam oven selama 1 jam pada 105 derajat Celcius dan dinginkan dalam desikator kira-kira 30 menit. Kemudian ditimbang.
Kemudian, langkah selanjutnya setelah ditimbang, ekstrak tersebut dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius sampai kloroformnya menguap. Yang kemudian, nomor 5, setelah menguap dimasukkan ke dalam desikator selama 30 menit selama 1 jam. Kemudian ditimbang pada ketelitian 4 desimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pargianti 2019, mengukur kadar lemak dan minyak menggunakan metode gravimetri berikut perhitungannya, yaitu minyak sama dengan A dikurang B per B dikali 100%. Kemudian, untuk ada 3 poin. Yang pertama ada kandungan minyak dalam air pantai di Labuhan. Itu yang pertama, kandungan minyak tertinggi ditemukan di stasiun 1 akibat karamnya kapal MT Express 88 dan aktivitas kapal tanker di sekitar pantai Labuhan. Sementara kandungan terendah tercatat di stasiun 4. Kemudian untuk parameter kualitas air di perairan Pantai Labuhan, hasil pengukuran di Pantai Labuhan menunjukkan pH dan salinitas masih dalam batas aman untuk biota laut. Namun suhu telah melebihi baku mutu, meskipun masih dapat ditoleransi di wilayah tropis. Kemudian untuk yang poin ketiga, ada hasil perhitungan indeks pencemaran di perairan Pantai Labuhan, di mana indeks pencemaran tertinggi di Pantai Labuhan terdapat pada stasiun 1, yaitu IP-nya 2,89 akibat aktivitas industri dan tumpahan minyak dengan suhu yang melampaui baku mutu dan berpotensi membahayakan biota laut. Oleh sebab itu, dari makalah yang telah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan yang pertama itu ada sistem penanganan tumpahan minyak di laut sangat penting untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas industri migas dan panas bumi. Yang kedua, untuk tumpahan minyak memberikan dampak negatif langsung maupun tidak langsung terhadap organisme laut, ekosistem pesisir, kegiatan perikanan, serta kualitas perairan. Yang ketiga, berbagai metode penanganan telah dikembangkan seperti fisik, kimiawi, biologi, dan in situ burning. Yang keempat, mengenai regulasi. Regulasi nasional itu menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PP Nomor 19 Tahun 1994, Permen LH Nomor 1 Tahun 2010, dan internasional itu menggunakan UNCLOS 1982. Untuk yang kelima, regulasi nasional yaitu eh, eh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PP Nomor 19 Tahun 1994, Permen LH Nomor 1 Tahun 2020 dan internasional tadi UNCLOS 1982 menjadi landasan hukum dan mitigasi tumpahan minyak. Kemudian untuk eh, poin yang keenam, studi kasus di Pantai Labuhan menunjukkan adanya kandungan minyak yang tinggi dan indeks pencemaran menjadi kategori tercemar sedang, membuktikan perlunya sistem tanggap darurat yang cepat dan aktif. Kemudian untuk yang ketujuh, pemantauan, pelaporan, dokumentasi, dan audit berkala menjadi bagian integral dalam sistem penanganan yang efektif dan berkelanjutan. Untuk saran dari makalah ini, yang pertama, perlu peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya manusia dalam penanganan tumpahan minyak melalui pelatihan rutin dan simulasi darurat. Yang kedua, industri migas wajib memiliki dan menguji coba secara berkala lokal contingency plan sesuai lokal operasional. Yang ketiga, pengembangan teknologi penanganan berbasis biologi atau bioremediasi perlu terus didorong, mengingat efektivitasnya yang ramah lingkungan. Kemudian, eh, pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah dan pencemaran laut. Yang kelima, kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat lokal sangat diperlukan dalam pemulihan ekosistem pasca tumpahan minyak. Yang keenam, sistem monitoring berbasis teknologi, misalnya sensor oil and water dan drone thermal perlu diintegrasikan untuk meningkatkan akurasi pemantauan kondisi laut secara real time. Kemudian, saya mengucapkan terima kasih yang telah mendengarkan presentasi saya terkait pencemaran di laut akibat minyak ini. Sekiranya ada pun salah kata dan salah informasi dari yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih.